Iya, memang Ariel terdengar lebih matang, tenang, dan emosional. Tapi di sisi lain, pendekatan ini justru membuatnya kehilangan sisi eksplosif yang dulu menjadi ciri khas di era Bintang di Surga. Gaya bernyanyinya terlalu linear, rapi, dan seakan terlalu dikontrol. Sehingga kehilangan spontanitas yang bisa membuat lagu ini lebih hidup. Pengulangan berlebihan membuat lirik cepat terasa miskin variasi. Pendengar bisa merasa lagu ini berjalan di tempat tanpa narasi yang berkembang. Dibanding lagu Peter Pan lainnya yang penuh variasi diksi, Jauh Mimpiku terasa lebih tumpul. Lagu ini jelas didesain sebagai panggung Ariel. Vokalnya memang kuat, tapi instrumen lain terdengar seperti hanya alat pengiring. Tidak ada momen yang menonjol, tidak ada bass line yang memorable, bahkan drum tidak diberi ruang untuk berkreasi. Hanya ada datar dan gitu-gitu aja. Instrumen di sini terlalu dibungkam. Sebelum kita mulai video ini, kami Ren Studio punya list 4 intro opening terbaik di lagu Peter Pan. Yang pertama yaitu Menunggumu. Yang kedua ada lagu dengan judul Mungkin Nanti. Saatnya ku berkata. Ketiga ada judul lagu yang berjudul Topeng di album pertama. Dan keempat sudah pasti lagu yang kita bahas ini, yaitu lagu Jauh Mimpiku. Tiga dari 4 lagu yang kita sebut ini dimulai dengan piano atau keyboard dan berhasil menjadi hook di lagu mereka masing-masing. Artinya apa? Artinya memang band ini memang mengandalkan keyboardis atau piano di beberapa lagunya. Maksud kami bahas ini di depan karena ingin menginformasikan kalau lagu Jauh Mimpiku adalah lagu terbaik Peter Pan di luar lagu ciptaan Ariel. Mau tahu siapa penciptanya? Ikuti kami di video kali ini. Lagu Jauh Mimpiku pertama kali diperkenalkan pada album Alexandria. Album ini adalah album ketiga Peter Pan setelah kesuksesan besar Bintang di Surga di tahun 2004 silam. Suatu tantangan besar untuk album yang menjadi official soundtrack film yang berjudul sama dengan albumnya. Mengingat Bintang di Surga menjadi tonggak emas karir Peter Pan dengan penjualan yang mencapai lebih dari 3 juta kopi, menjadikannya salah satu album terlaris sepanjang masa di sejarah musik Indonesia. Jauh Mimpiku menjadi salah satu lagu hits di album ini dan keberadaannya memberi warna damai dan mengenakan telinga. Di tengah deretan hits seperti Tak Bisakah, Tak Lagi Mendengar, dan lagu yang menyakitkan hati dan menyayat hati di album ini, yaitu lagu Menunggu Pagi. Lirik lagu ini mengekspresikan tema kehidupan, penantian, dan kesadaran bahwa mimpi atau harapan bisa terasa jauh dan sulit untuk digapai. Lagu ini cenderung introspektif dan liriknya tidak seambigu lagu-lagu Peter Pan lainnya. Berbeda dari beberapa track lainnya karena ini diciptakan oleh Andika Naliputra dan Ilisha Rian Reza di bagian lirik, serta Lukman Hakim dan Indra Suhendra di bagian musik. Dalam perjalanan musik Indonesia 2000-an, Jauh Mimpiku memperlihatkan bagaimana sebuah band pop mainstream tetap bisa menyelipkan lagu-lagu di luar ciptaan sang vokalis yang menjadi andalan di setiap album mereka, menunjukkan keberanian Peter Pan dalam menjaga keseimbangan antara pasar dan ekspresi artistik. Dan oke, mari kita bahas lirik lagu ini yang sebenarnya simple banget dan nggak bikin pusing seperti biasanya. Di verse pertama, kita anggap saja ada tokoh di dalam lagu ini ya. Sang tokoh di dalam lagu ini menceritakan bahwa ia pernah menyimpan sebuah perasaan mendalam, entah cinta atau kerinduan. Penggalang lirik berdua jalani cerita, menandakan ada masa indah yang pernah dilewati bersama orang yang dia sayangi. Maksud dari lirik ini yaitu kenangan adalah bagian identitas diri. Meski sudah berlalu, ia menjadi bukti bahwa kita pernah merasakan kedekatan yang bermakna. Dalam filsafat eksistensial, pengalaman masa lalu itu tidak bisa dihapus, tapi bisa dipandang sebagai bagian dari perjalanan diri. Kemudian next, masih di vers 1 tapi di bait yang keduanya, dalam relasi, seringkali kita memproyeksikan kebahagiaan pada orang lain. Filosofi humanistik mengingatkan bahwa
menggantungkan mimpi pada orang lain bisa berujung pada kerapuhan batin. Kemudian next lagi, saat orang yang dicintai pergi, bukan hanya orang itu yang hilang, tapi juga mimpi yang telah dibangun bersama. Penyesalan kembali tertuju pada diri sendiri, seolah tokoh ini menyalahkan dirinya sebagai sebab runtuhnya sebuah harapan. Ini juga kadang terjadi pada kita semua, karena kepergian orang lain seringkali menjadi pelajaran bahwa kehilangan merupakan guru yang terbesar dalam diri kita. Dalam pandangan stoikisme, kita tidak bisa mengendalikan kepergian orang lain. Hanya sikap diri kita sendirilah yang mampu bisa kita kendalikan. Nah, di bagian refnya ini, kesadaran akhirnya muncul bahwa satu-satunya jalan adalah melepaskan. Melepaskan bukan berarti membenci, melainkan menyadari, berani, merelakan. Dalam filsafat Buddhisme, melepaskan adalah jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Pandangan pada sesuatu yang fana seperti senyum, cinta, atau mimpi hanya akan menimbulkan duka bila tidak dilepaskan. Kalimat jauh mimpiku menggambarkan jarak antara keinginan dan kenyataan, seolah mimpi yang dulu terasa dekat kini sudah tak tergapai lagi. Filosofinya adalah ada perbedaan abadi antara kehendak dan realitas. Filsafat Schopenhauer menyebut bahwa penderitaan manusia lahir dari keinginan yang tak kunjung terpenuhi. Dan lagu ini merefleksikan momen ketika manusia sadar bahwa tak semua yang diinginkan bisa digapai, dan kebijaksanaan sejati lahir dari penerimaan diri sendiri. Ciptakan mimpiku tentangmu, tentangku jauh. Harusnya teman-teman tahu kalau lagu ini bukan sekedar kisah cinta yang kandas, melainkan refleksi tentang bagaimana kenangan bisa menjadi penyesalan, bagaimana kehilangan mengajarkan arti melepaskan, dan bagaimana jarak antara mimpi dan kenyataan harus diterima dengan lapang dada. Secara filosofis, lagu ini mengajarkan kesadaran eksistensial. Manusia tidak bisa memiliki segalanya, dan kebahagiaan sejati muncul dari saat kita berani berdamai dengan rasa kehilangan tersebut. Nah, usai kita bahas lirik tadi dan kita menuju ke setiap instrumen-instrumen yang ada di dalam lagu ini. Yang pertama kita akan bahas keyboard. Keyboard dan gitar di sini menjadi inti lagu, termasuk bagian intro depan dan seterusnya sampai akhir. Secara musikal, keyboard menahan akord panjang atau sustained, menciptakan kesan luas, menciptakan kegelisahan akan makna jauh itu sendiri, seperti judul lagunya. Di bagian verse awal, keyboard menjadi harmoni dengan memainkan akord pelan, menempel dengan progresi gitar. Kemudian volume keyboard diturunkan lebih sebagai latar agar vokal Ariel dan petikan gitar lebih menonjol, agar menambah warna dan mengisi frekuensi mid-high hingga musik tidak terdengar kosong. Pada bagian refrain, keyboard lebih tebal, akord dimainkan sustain lebih lama, menambah dramatisasi saat Ariel menyanyikan ref bagian awal. Tidak ada permainan melodi yang rumit, justru kesederhanaan ini membuat emosi lagu kuat karena pendengar fokus pada vokal dan lirik. Secara aransemen, keyboard berperan sebagai emotional bed, landasan emosional yang halus namun terasa dalam. Ia berfungsi sebagai lem perekat antara instrumen gitar akustik yang kering dan drum sederhana, jadi terasa lebih kencang, lebih hidup karena ada pad mengisi ruang sonik di dalam lagu ini. Ya, contohnya di opening intro dan sepanjang lagu ini ya keren banget dan melekat di telinga. Jadi singkatnya, keyboard di lagu ini adalah pencipta ruang emosional. Ia tidak bersinar sendirian, tapi tanpa kehadirannya lagu ini akan terasa datar. Andika menempatkan keyboard sebagai fondasi nuansa, bukan sekedar pengisi, dan itu membuat lagu ini terasa lebih dalam dan kontemplatif. Kemudian kita beralih pada instrumen gitar. Di lagu ini suara gitar akustik lebih dominan, memberi nuansa intim dan sendu. Teknik yang dipakai adalah fingerpick, arpeggio,
memetik senar sesuai dengan akor bukan strumming. Fungsinya menciptakan ruang sejak awal, memberi kesan melekat kepada pendengar. Gitar akustik dan elektrik berpadu. Gitar akustik memberi dasar ritmis, sedangkan gitar elektrik memberikan ambience. Permainan tetap sederhana, tapi lapisan suaranya lebih tebal untuk membangun klimaks emosional. Gaya permainan gitar beberapa saat cukup minimalis karena fokus mendukung vokal, bukan untuk menjadi adu skill. Jadi gitar akustik sebagai fondasi harmoni dan ritme, dan gitar elektrik di lagu ini sebagai atmosfer dan sentuhan emosional. Gitar akustik memberi dasar harmoni lewat petikan dan genjrengannya, sementara gitar elektrik menjadi penjaga suasana emosional dengan clean tone. Inilah ciri khas Peter Pan, kesederhanaan musikal tapi efektif, sehingga lirik dan vokal bisa lebih menonjol. Nah, untuk vokalnya sendiri, idola kita semua yaitu Nasrid Irham, di sini terdengar lebih matang dalam ketimbang di era lagu-lagu sebelumnya. Di album sebelumnya terdengar lebih penuh tekstur, dominan, cocok dengan nuansa lagu yang melankolis. Pengendalian nafas lebih stabil, ia tidak terlalu meledak-ledak, tapi lebih fokus ke ekspresi dan berupaya mengajak pendengar untuk larut dalam alur cerita lagu. Di lagu ini, Peter Pan, terutama Ariel, terdengar dan terlihat seperti pria yang sudah melalui banyak cerita. Lebih tenang, tapi meninggalkan bekas luka yang dalam. Bisa kita dengar sendiri, Ariel di sini lebih santai ketimbang di album sebelumnya yang lebih sering menggunakan tenaga penuh untuk bagian klimaksnya. Di lagu ini, suara Ariel lebih dewasa, serak, ekspresif, berisi nuansa penyesalan dan kedewasaan emosional. Ya, memang Ariel terdengar lebih matang, tenang, dan emosional, tapi di sisi lain, pendekatan ini justru membuatnya kehilangan sisi eksplosif yang dulu menjadi ciri khas di era Bintang di Surga. Jika kita bandingkan dengan beberapa lagu Peter Pan sebelumnya, Ariel biasanya lebih berani melengking, memecah suara, atau mengubah tekanan vokal di titik tertentu. Di lagu Jauh Mimpiku ini, gaya bernyanyinya terlalu linear, rapi, dan seakan terlalu dikontrol, sehingga kehilangan spontanitas yang bisa membuat lagu ini lebih hidup. Singkatnya, meski vokal Ariel di lagu ini bisa dipuji karena stabil, matang, dan ekspresif dalam kadar tertentu, kritik tajamnya adalah ia terlalu bermain aman, terlalu halus, dan kurang menghadirkan kejutan emosional yang bisa membuat lagu ini lebih terkesan sebagai klimaks yang bermakna sebuah penyesalan dari masa lalu. Jadi bisa saja lagu ini karena vokalnya seperti itu, jadi kesannya bukan terdengar dewasa, namun terdengar terlalu datar dan biasa saja. Kemudian kita pindah di instrumen bass. Bass di lagu ini berperan sebagai pondasi emosional seperti biasa, tidak mencari sorotan tetapi membentuk pondasi yang menopang vokal dan melodi, dan karakternya cenderung round, hangat, dan agak komposit. Tidak egois, namun terdengar jelas, tapi tetap memberi ruang ke instrumen lain. Bass di sini kadang mengunci dengan kick drum, memberikan pulse atau detak ritme yang seirama. Pola grup sederhana namun musikal. Saat kick mengempit, bass menegaskan root. Saat drum lebih lepas, bass juga memberi ruang. Di lagu Jauh Mimpiku ini, tone lebih hangat, sedikit pincek organik, dan sangat terlihat beda banget dengan lagu-lagu sebelumnya di album sebelumnya Peter Pan yang terdengar lebih terang, attacking, lebih tegas, dan upbeat. Di sini juga drum sebagai pondasi ritmis yang mendukung atmosfer nuansa lagu, bukan instrumen yang menonjol. Mainannya terdengar kit pop rock standar. Di lagu-lagu sebelumnya, drummer lebih sering mengisi ruang, menambah feels, variasi, dan ritme. Sementara di lagu ini yang kita bahas, fokusnya pada feel, menahan, memberi ruang dan warna lewat sentuhan kecil. Bisa dibilang kayak ghost note atau kontrol dinamika. Jadi bisa dibilang kelebihan lagu ini dari lagu-lagu Peter Pan lainnya adalah lagu ini menghadirkan emosi, penyesalan, dan introspeksi yang dalam. Berbeda dengan banyak lagu Peter Pan yang sebelumnya lebih bercerita soal cinta, kerinduan, atau semangat hidup. Kesannya lebih matang di sini, seperti perjalanan batin yang berat dan penuh luka. Instrumen di lagu Jauh Mimpiku juga lebih sederhana, gitar, bass, drum, dan keyboard hanya mengisi secukupnya.
Justru karena minimalis, setiap elemen terasa berbicara dengan instrumennya masing-masing, terutama untuk vokal. Misalnya bass penuh dengan kesan hangat, drum yang penuh kontrol, keyboard yang memberi kesan melayang seperti mimpi. Lagu ini dibangun dengan crescendo halus dari verse yang tenang ke pre-chorus yang tegang, lalu meledak emosinya di bagian chorus namun tetap berkelas pada genrenya. Tidak semua lagu Peter Pan memiliki dinamika sehalus ini. Beberapa cenderung konstan dalam intensitas. Selain itu, kita juga harus bahas dari segi kekurangannya, biar seimbang. Jika dibandingkan dengan lagu Peter Pan lainnya, yang penuh variasi ritme, Jauh Mimpiku terasa lebih statis dan grup, drum dan bass memang rapi tapi hampir tidak ada kejutan apapun. Lagu ini jelas didesain sebagai panggung Ariel, vokalnya memang kuat tapi instrumen lain terdengar seperti hanya alat pengiring. Tidak ada momen yang menonjol, tidak ada bass line yang memorable, bahkan drum tidak diberi ruang untuk berkreasi, hanya ada datar dan gitu-gitu aja. Dibanding lagu lain, instrumen di sini terlalu dibungkam. Yang kita ketahui ya, Peter Pan dikenal jago bikin rap yang langsung lengket di telinga. Di Jauh Mimpiku ini yang kita bahas ini, meski chordnya emosional, melodi rap tidak sekuat lagu-lagu hits penciptaan Ariel yang lainnya. Itu sebabnya lagu ini lebih dihargai secara emosional oleh penggemar, tapi gagal menembus arus besar pop. Karena sepertinya bukan ciptaan Ariel, harus ciptaan Ariel yang bisa menembus popularitas yang sama. Jadi secara artistik, Jauh Mimpiku unggul di kedewasaan dan atmosfer. Tapi secara musikal, lagu ini vokalnya terlalu vokal sentris dan kurang daya vocal hook dibanding karya Peter Pan lainnya. Dan hasilnya lagu ini lebih dihargai sebagai lagu spesial bagi penggemar setia doang, bukan sebagai masterpiece pop yang mewakili masa keemasan Peter Pan. Temanya jelas, soal penyesalan dan kehilangan, dan terasa lebih dewasa dibanding lirik cinta remaja di banyak lagu. Lirik lagu ini terlalu sederhana, umum, dan abstrak. Kata-kata seperti kau ciptakan mimpiku dan kau tinggalkan mimpiku terasa repetitif tanpa memberi detail kisah, tidak ada imaginary atau metafora yang segar. Jadi emosinya kuat tapi bahasa terlalu datar. Iya, kami tahu kalau repetisi memperkuat kesan obsesif sesuai tema penyesalan yang menghantui di lagu ini. Tapi semua harus tetap tepat sasaran. Pengulangan berlebihan membuat lirik cepat terasa miskin variasi. Pendengar bisa merasa lagu ini berjalan di tempat tanpa narasi yang berkembang. Dibanding lagu Peter Pan lainnya yang penuh variasi diksi, Jauh Mimpiku terasa lebih tumpul. Komentar positifnya mungkin lirik sederhana, memberi ruang bagi Ariel untuk mengisi dengan ekspresi vokal yang emosional, kesannya jujur dan apa adanya. Namun kita harus mengkritik lagu ini juga karena terlalu tergantung pada ekspresi dari seorang vokalis. Lirik ini berdiri sendiri, sebenarnya kurang kuat tanpa kekuatan vokal. Teksnya bisa terdengar hambar dan nyaris seperti catatan harian singkat. Komentar positifnya, mungkin lirik Jauh Mimpiku menandai sisi lain Peter Pan, lebih murung, lebih gelap, lebih reflektif. Ini memperkaya identitas mereka. Namun kalau dibandingkan dengan standar lagu reflektif band besar lain, lirik ini tidak cukup berani. Tidak ada keberanian mengeksplorasi metafora unik atau narasi kompleks. Jadinya bisa terasa sebagai lagu pop yang dibuat mudah untuk konsumsi massal. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Menurut kalian, lagu Jauh Mimpiku yang bukan ciptaan Ariel ini keren atau tidak? Jelek atau biasa saja? Bagus atau bagus banget? Masukkan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.